1, 2, 3. Oke, selamat pagi semuanya. Saya Jimmy dengan teman saya Nadia Yanita dalam ini materi 1 akan mempresentasikan mengenai virtual arsitektur. Sekarang kita lihat mengenai virtual arsitektur itu apa. Horizon Future dalam arsitektur komputer terdiri dari 3D interface graphics software (PC), Application Programming Interface 3D atau API, Scientific Visualization dan Graphic Rendering Software, Network Computer Concept dan Simply Interactive Concept, 3D Browsing Tools for Simply Interactive Concept. Nah, kita jelaskan dulu satu-satu. Untuk 3D Interface Graphic Software itu ada 4 fitur utama dalam mendukung grafis 3 dimensi. Sekarang udah sering ya di zaman modern dewasa ini udah memakai namanya 3D. Apa sih perkembangan teknologi untuk masa depan? Pasti pakai 3D. Mungkin ada 4D kali. Untuk fitur utamanya itu adalah namanya Z-buffering. Z-buffering dia akan dijelaskan. Untuk berikutnya adalah interpolasi warna. Di sini udah ada yang mengambil pengolahan citra. Harusnya sudah mengetahui interpolasi warna. Itu metode penceritaan untuk meningkatkan atau mengurangi jumlah pixel dalam gambar digital. Biasa ditemui di dalam Photoshop. Yang ketiga adalah pemetaan tekstur. Adalah sebuah metode untuk menambahkan detail tekstur permukaan atau warna dihasilkan komputer grafis atau model 3D. Seperti Unity. Program Unity itu dia memberikan tekstur dalam suatu objek, di mana dalam objek tersebut akan diberikan warna. Yang keempat adalah rendering segitiga 3 dimensi dan poligon. Adalah proses modeling yang terhubung dengan segmen garis membentuk suatu poligonal mesh, misalnya Blender. Kelebihannya, mereka fleksibel dan karena komputer sangat memproses mereka begitu cepat, jadi nggak lambat. Kelemahannya yang poligon adalah tanah, sehingga hanya dapat mendekati permukaan pun menggunakan banyak poligon. Kalau ingin saking belum. Sekarang ini adalah Z-buffering, di mana algoritmanya adalah seperti ini. Bisa saya jelaskan, tapi mungkin akan kepanjangan. Karena itu kita lihat definisinya aja. Nah, ini adalah contoh dari Z-buffering. Bagaimana yang biasa simple 3D dengan Z-buffering representasi, di mana ketika sebuah objek dirender, kedalaman pixel yang dihasilkan oleh Z-buffering ini akan direpresentasikan dalam Z koordinat. Lalu disimpan dalam buffer, yaitu Z-buffer. Buffer ini akan mengatur di mana pixel tersebut akan diolah dan dibandingkan satu sama lain. Mana yang paling bagus dan mendekati yang original, maka dia yang diambil. Maka dia akan disebut Z-pooling. Oke. Inilah interpolasi warna. Seperti pengolahan citra ada original, sebelumnya ada before, ada 2D, after, dan non-interpolasi. Di sini untuk pemetaan tekstur ada 3 jenis, yaitu flat, affine, correct. Ini adalah contoh, di bawahnya adalah contoh di mana sebuah tank itu tanpa tekstur dengan tank nomor 2 diberikan tekstur, berbeda jauh ya. Lanjut. Ini adalah rendering segitiga, 3 dimensi dan poligon. Ini adalah prosesnya, di mana motion capture model 2D dan model 3D ini adalah prosesnya akan saling menghubungi satu sama lain, di mana model 3D itu akan merender ke dalam sebuah image dan display akan menghasilkan sebuah informasi tekstur. Ini adalah prosesnya, dan ini adalah proses 3D polygon. Nah, adalah proses hasil jadinya setelah sudah dirender dan dihasilkan ke dalam sebuah objek. Coba next. Ini adalah Application Programming Interface 3D atau API. Tujuannya untuk mengatasi PC tanpa hardware grafis, yaitu PC dengan low atau nggak ada installer atau untuk main game itu benar-benar nggak punya. Dan yang kedua itu adalah hardware grafis PC dengan berbagai tingkat kecepatan. Kecepatannya bisa diatur, bisa low, mid, atau high. Dan ketiga berbagai aplikasi dan persyaratan pengembang software. Jadi API ini bertujuan untuk mengatasi 3 ini. Contoh-contohnya 3D Rave oleh Apple, OpenGL dari Silicon Graphics. Nah, ini adalah Scientific Visualization Graphic Rendering Software. Wah, Horizon Future
atau bisa dibilang masa depan arsitektur untuk komputer akan jadi seperti ini di masa depan, di mana semuanya akan menjadi 3D dan tidak perlu 2D. Kita bisa melihat isi perutnya. Di sini adalah contoh molekul-molekul atom, di mana kita seorang ilmuwan bisa mengetes bahan kimia-kimianya dengan kandungan apa saja dan mencoba mengeksperimen. Dan sebelah sini adalah tingkat numerik dari sebuah hitungan, di mana akan menghasilkan sebuah grafik 3D seperti ini, biru, merah, kuning, hijau, akan merepresentasikan sebuah nilai. Dan next, apa itu biological neural network? Pertama, sel syaraf. Kita adalah neural network. Neural network itu saraf tiruan, ya, jaringan saraf tiruan, di mana kita tubuh manusia memiliki banyak syaraf, tapi kita sebagai IT kita mengimplementasikannya ke dalam sebuah komputer. Jadi ada syaraf di dalam tubuh kita jadikan di sini sebagai neuron, banyak tipe dan sangat kompleks syaraf tubuh manusia. Sekitar 10/11 neuron dalam sebuah otak dan setiap 10 dia beraktivitas. Jadi neuron itu seperti halnya input, di mana kita menginput diri kita, apakah ada sentuhan. Ketika kita mencubit, ada akan terasa sakit, tapi rasa sakit itu akan tersampaikan dari sini sampai ke otak, dan itu membutuhkan banyak proses seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah sebuah image di mana neuron dalam tubuh manusia digambarkan seperti ini, dan kita harus membuatnya dalam sebuah komputer. Untuk seperti contoh kita melihat ada syaraf otak sampai terhubung dalam kepala, ya, maksudnya. Nah, ini adalah sebuah pakar dari neural network. Dia menciptakan neural itu atau syaraf itu adalah sebuah mekanisme mensinkronkan dalam sebuah keterbatasan skop dan bisa menyalurkan dari beberapa arus, misalnya arusnya satu di sini, satu di sini, jadi dia saling terhubung. Karena ini hanyalah dibuat di dalam sebuah komputer, jadi ini ada limit, ada batasan. Tapi kalau dalam tubuh manusia itu ada batasan, karena ada stimulusnya. Lanjut. Sekarang kita tahu ini nggak simpel ya. Satu single neuron itu adalah pasang ritmia yang sangat kompleks. Dimana kalau kita mau menciptakan satu neuron beneran tiruan itu sangat susah. Jaringan sinapsisnya, yaitu jaringan sinapsis itu outputnya terhubung satu sama lain. Jadi output tersebut akan menghubungi neuron lagi, dan neuron akan menghasilkan sinapsis lagi. Banyak bentuk dari neuron komunikasi. Jadi bukan cuma saling terhubung, tapi ada juga satu neuron atau memanggil semua neuron, itu juga ada. Lanjut. Nah, ini adalah sebuah contohnya arsitektur dalam neural network. Saya akan jelaskan ini adalah sebuah input. Inputnya ada 4, di mana 4-4-nya itu akan diberikan nilai, dan sisanya di tengah-tengah ini adalah hidden layer atau neuron tersembunyi, lapisan tersembunyi. Dan itu adalah outputnya, di mana nanti kita akan mencari satu persatu satu bagian dalam sebuah neuron ini ada berapa input, dan yang sisanya itu outputnya ada berapa keluaran. Oke, lanjut. Nah, ini secara detailnya dalam bidang biologi, dendrit itu adalah yang jadi inputnya, dan sinapsa itu adalah outputnya, di mana dia akan men-trigger hasil keluarannya. Lanjut. Nah, di sini adalah beberapa potensial di mana kita udah pernah belajar kimia atom, di mana satu atom itu akan bergerak atau berubah, dan yang lain hasilnya juga akan ikutan berubah. Sama sepertinya sel. Sel ini satu mengenai rangsangan, dan yang lain juga akan mengikuti. Ya, sekitarnya. Ya. Nah, model neuron buatan umumnya memiliki 5 syarat atau 5 komponen. Pertama, satu set oleh input. Inputnya bisa 2, 1, atau 3, ataupun lebih.
weight atau bobot. Bobotnya itu juga banyak, bisa memiliki bobot keterbatasan 10 bisa, 5 bisa, bahkan lebih dikit dari input atau lebih banyak dari input bisa. Bias itu adalah sesuatu yang bernilai positif atau true, satu, lalu memiliki input satu. Activation function itu terdapat dari sebuah algoritma seperti backpropagation atau hash atau perceptron. Kita bisa lihat dari sini kelima ini udah menghasilkan 5 komponen dan akan menghasilkan satu lagi itu nanti output itu y yang selalu ada. Ini adalah sebuah rumusnya, salah satu contoh di mana neural network itu adalah memiliki hubungan seperti ini. Ini adalah rumus contoh fungsinya. Oke. Berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Nadia. Terima kasih. Kita mulai dari artificial neural network. Pengertian dari artificial neural network sendiri adalah jaringan dari sebuah komputer kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan saraf manusia. ANN merupakan sistem adaptif yang dapat strukturnya untuk memecahkan masalah yang berdasarkan pada informasi eksternal maupun internal melalui jaringan tersebut. Ini merupakan contoh dari ANN itu sendiri. Sejarahnya sendiri yaitu pada tahun 1943, Werner dan Martin Lutz telah membuat sebuah model komputasi untuk ANN yang berdasarkan pada matematika dan algoritma. Model ini dinamakan dengan threshold logic. Model ini membagi ANN dalam dua pendekatan utama, yaitu yang pertama terhadap proses biologi pada otak dan yang kedua adalah proses ANN pada artificial intelligence. Pada akhir 1940, psikologi Donald membuat hipotesis pembelajaran berdasarkan cara kerja dari saraf yang dinamakan Hegelian learning. Pada tahun 1948, ide ini baru diaplikasikan pada model komputasi dalam learning speed time machine. Kemudian pada tahun 1964, Farley dan Wesley menggunakan kalkulator untuk mensimulasikan sebuah jaringan Hegelian di MIT dan kemudian pembuatan model komputasi ini diikuti oleh Profesor Holland dan peneliti lainnya pada 1956. Penelitian ANN sempat berhenti setelah publikasi machine learning oleh Minsky dan juga Sherwood pada 1969. Hal ini dikarenakan mereka telah mengembangkan dua isu besar, yakni ANN tidak dapat memproses sirkuit exclusive core dan juga tidak dapat memproses neural network dalam jumlah besar karena kemampuan prosesor yang belum memadai. Namun pada 1990 ANN semakin populer dalam machine learning, juga supervisor machine dan linear classifier. Pada tahun 2000-an, ANN semakin populer dan diminati dalam penelitian untuk pengembangan lebih lanjut. Arsitektur artificial neural network atau jaringan syaraf neural merupakan pengaturan neuron dalam layar dalam hubungan-hubungannya. Arsitektur ini sendiri akan menentukan keberhasilan target yang akan dicapai karena tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan arsitektur yang sama. Jenis-jenis arsitektur ini dibedakan sebagai atas dua, yaitu single layer net dan juga multi layer net. Single layer net merupakan neuron yang tergolong menjadi dua bagian, yakni unit input dan unit output. Unit input menerima masukan dari luar, sedangkan output merupakan hasil dari masukan yang telah diberikan. Multi-layer net merupakan unit input sembunyi atau hidden layer. Jumlah unit hidden ini tergantung pada kebutuhan. Semakin kompleks jaringan, unit hidden yang dibutuhkan pun makin banyak, demikian pula jumlah layernya. Contoh metode artificial neural network ada dua, yaitu backpropagation yang merupakan metode pelatihan yang terawasi atau supervised learning. Sedangkan LEQ adalah learning vector propagation, yaitu metode untuk melakukan pelatihan terhadap lapisan layar propagatif yang tidak terawasi atau unsupervised learning. Implementasi artificial neural network dalam kehidupan ada banyak, mulai dari untuk robotik, untuk game playing, pattern recognition, tentunya sistem radar atau face identification, kemudian ada financial application untuk monitoring system, spam filtering, medical diagnosis untuk diagnosis kanker, dan contoh-contoh lainnya. Multi-value logic atau many-value logic merupakan kalkulus proporsi di mana terdapat lebih dari dua nilai kebenaran.
sebagai father of logic setelah menemukan two value logic, di mana hanya ada dua nilai kebenaran yang mengirimkan, yaitu true dan false. Pada 1920, John Fiske telah membuat sistem two value logic menggunakan nilai ketiga, yakni nilai possible atau unknown. Tahun 1921, Emil memperkenalkan fokus tambahan derajat kebenaran dengan n lebih dari 1/2, di mana n adalah nilai kebenaran. Pada awal abad ke-20, ide multi-value logic mulai kembali populer. Berikut ini beberapa tipe multi-value logic. Yang pertama adalah Strong K3 and Paris Logic P3. Selain nilai true, false, terdapat pula nilai I, yakni undefined atau intermediate. Tabel kebenaran untuk Strong and Paris ini dapat dilihat sebagai yang kedua adalah Gopher Internal Default Logic atau Clean-Sweep Default Logic. Terdapat nilai true, false, dan I yang bernilai contagious. Diberikan nilai contagious ini karena berpropaganda dalam formula manapun yang berhubungan untuk semua variabel lainnya. Tabel kebenaran untuk Gopher Internal ini untuk yang negasi dan verifikasi sama, cuma namanya beda. Yang terakhir ada delta logic atau delta. Delta logic ini mengkombinasikan K3 dan T3. Overdetermined truth value dinotasikan dengan B dan undetermined value dinotasikan dengan nilai N. Kita tabel kebenaran. Aplikasi multi-value logic. Aplikasi ini dapat dibagi atas dua grup besar. Grup pertama itu menggunakan multi-value logic untuk menyelesaikan binary problems dengan lebih efisien. Contohnya adalah PLA atau Programmable Logic Arrays. Grup kedua fokus pada desain dari elemen circuits yang menggunakan lebih dari dua level sinyal yang berbeda, seperti many value memories, binary circuits, dan field programmable gate arrays atau FPGA. Sekian dari kami. Terima